warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fahrunisa Rauf, mahasiswa dari Universitas Megariski di Makassar dengan NIM D1B1 267 kelas B Prodi S1 Farmasi. Video ini saya buat untuk memenuhi resumen pada mata kuliah kimia. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat resumen pada mata kuliah kimia. Materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, apa itu ikatan kimia, yang kedua, jenis-jenis ikatan atom, yang ketiga, jenis ikatan antara molekul, dan yang keempat, kepolaran ikatan dan keelektronegatifan. Yang pertama, apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia merupakan ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik antara partikel-partikel yang berikatan. Dengan adanya gaya ikatan kimia tersebut, maka baik sifat kimia dan sifat fisika dari senyawa seperti dapat menghantarkan listrik, kepolaran, bentuk molekul, warna, sifat magnet, titik didih yang tinggi dan dapat dijelaskan melalui berbagai teori ikatan kimia tersebut. Salah satu teori ikatan kimia adalah ikatan molekul. Dengan adanya ikatan molekul tersebut, maka dapat dijelaskan sifat fisika maupun sifat kimia dari suatu senyawa atau ion kompleks yang terbentuk dari ikatan senyawa dan kelarutan. Lanjut yang kedua, jenis-jenis ikatan atom. Jenis-jenis ikatan atom terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ikatan ion atau heteropolar. Yang kedua, ikatan kovalent atau homopolar. Yang ketiga, ikatan kovalent koordinasi atau semipolar. Dan yang keempat, ikatan logam. Jenis-jenis ikatan atom yang pertama yaitu ikatan ionik adalah sebuah gaya elektrostatik yang mempersatukan ion-ion dalam suatu senyawa ionik. Ion-ion yang diikat oleh ikatan kimia terdiri dari kation dan anion. Kation terbentuk dari unsur-unsur yang memiliki energi ionisasi rendah dan biasanya terdiri dari logam-logam alkali dan alkali tanah. Sementara itu, anion cenderung terbentuk dari unsur-unsur yang memiliki afinitas elektron tinggi dalam hal unsur-unsur golongan dan oksigen. Sifat-sifat ikatan ionik adalah A. Bersifat polar sehingga larut dalam pelarut polar. B. Memiliki titik leleh yang tinggi. C. Baik larutan maupun lelehannya bersifat elektrolit. Yang kedua yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan kimia yang terbentuk dari pemakaian elektron bersama oleh atom-atom pembentuk ikatan. Ikatan kovalen biasanya terbentuk dari unsur-unsur non-logam. Ikatan kovalen terjadi ketika masing-masing atom dalam ikatan tidak mampu memenuhi aturan oktet. Dengan pemakaian elektron bersama, dalam ikatan kovalen masing-masing atom memenuhi jumlah oktetnya. Lanjut yang ketiga yaitu ikatan kovalen koordinasi. Merupakan ikatan kimia yang terjadi apabila pasangan elektron bersama yang dipakai oleh kedua atom ini disumbangkan oleh salah satu atom saja. Sementara itu, atom yang lainnya hanya berfungsi sebagai penerima elektron berpasangan. Ada 2 syarat terbentuk dari ikatan kovalen koordinasi. Yang pertama, yaitu salah satu atomnya memiliki pasangan elektron bebas. Kedua, atom yang lainnya memiliki orbital kosong. Yang keempat, yaitu ikatan logam. Ikatan logam merupakan salah satu ciri khusus dari logam. Pada ikatan logam elektron tidak hanya menjadi 1 atau 2 atom saja, melainkan menjadi milik dari semua atom yang ada dalam ikatan logam tersebut. Materi yang ketiga yaitu ikatan antara molekul. Ikatan antara molekul terbagi menjadi 2. Yang pertama ikatan hidrogen, yang kedua ikatan van der Waals. Yang pertama, ikatan hidrogen merupakan gaya tarik-menarik antara atom H dengan atom lain yang mempunyai keelektronegatifan besar pada satu molekul dari senyawa yang sama. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang paling kuat dibandingkan dengan ikatan antara molekul lain. Namun, ikatan ini masih lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen maupun ikatan ion.
Ikatan hidrogen ini terjadi pada ikatan antara atom H dengan atom N, O, dan F yang memiliki pasangan elektron. Hidrogen dari molekul akan bereaksi dengan pasangan elektron bebas ini membuat suatu ikatan hidrogen dengan besar ikatan bervariasi. Kekuatan ikatan hidrogen dipengaruhi oleh beda elektronegatifan dari atom-atom penyusunnya. Semakin besar perbedaannya, semakin besar pula ikatan hidrogen yang dibentuknya. Yang kedua yaitu ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals merupakan jenis ikatan antara molekul yang terlemah namun sering dijumpai di antara semua zat kimia, terutama gas. Pada saat tertentu, molekul-molekul dapat berada dalam fase dipol seketika ketika salah satu muatan negatif berada di sisi tertentu. Dalam keadaan dipol, ini molekul dapat menarik atau menolak elektron lain dan menyebabkan atom lain menjadi dipol. Gaya tarik-menarik yang muncul sesaat ini merupakan gaya van der Waals. Materi yang keempat yaitu kepolaran ikatan dan keelektronegatifan. Kepolaran dalam ikatan kimia adalah suatu keadaan di mana distribusi penyebaran elektron tidak merata atau elektron lebih cenderung terikat pada salah satu atom. Keelektronegatifan adalah sebuah sifat kimia menjelaskan kemampuan sebuah atom atau lebih jarangnya sebuah gugus fungsi untuk menarik elektron atau rapatan elektron menuju dirinya sendiri pada ikatan kovalen. Ikatan keelektronegatifan pertama kali oleh Pauling pada tahun 1932 sebagai bagian dari perkembangan ikatan valensi. Demikian penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.